Kalau kan liar riban maki pun dah datang. Mah pada YouTuber orang yang lebar amal lagi pun datang. Nyoteng apa benda? Lah dia buka sekali. Lah tak tahu judul lah jadi mana? Jangan lekal. Jangan lagi jam kedua apa? Judul lah jadi mana? Jangan lekal. YouTuber lebar amal lagi pun datang. Allah, nak lambat magi sekolah lambat melulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Samahatal ulama al-a'izza, para alim, para ulama, para masyayikh, khususipun Ketua Ta'mir Masjid Nurul Amin beserta segenap pengurus Ta'mir Masjid, segenap imam di Masjid Nurul Amin dan segenap khatib di Masjid Nurul Amin, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Segenap pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam hari ini, segenap panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj, kata beliau, menyambut karena masih besok malam. Semulja para pejabat pemerintah, utamanya dari forum koordinator pimpinan di kecamatan, Bapak Camat, Kapolsek, dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Desa beserta staf ajunan Bapak, Ibu, sebudai yetas maupun sebudai baba, rahimakumullah. Alhamdulillah, di sepanjang perjalanan saya mulai dari Bondowoso Kak Dinto tak ambu ojen sampai dewa Kak Dinto wakun kita mareh nikah setong tante kaula ajunan malam hari mangken etorone rahmat seluar biasa
malar muka gaula ajunan ku lakuk nalekan ampun dapat ke akhirat bekal ngaul ya rahmat sehingga pada masuk surga. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena abdina pernah mangki setong hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala ajabu, ya ibadi udkhulu jannati bi rahmati wa qattasimuha bi a'malikum. Wahai hamba-hambaku, kalian silakan masuk surgaku sebab rahmatku. Benih olehna sebab pekerjaanmu punten. Karena Nabi sendiri menjelaskan dalam satu hadis sahih bahwa la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada satupun amal seseorang yang bisa menjamin masuk surga. Sombong, mangkan taning bong sombong. Takok ketonon. Ota bapah takok dadi abu, habaan mansura. La yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada satupun amal seseorang yang bisa menjamin masuk surga. Kalau sahabat bertanya, wala anta? Senau sajunan gadipun apa? Iya, wala ana. Maka tanglak kok tak jamin kok masuk surga, tapi mun Nabi cat le jamin masuk surga. Bagi ada busan dengan mun bahan tidak kabar. Sampai mungkin kita tidak kabar jak remah, jak masuk surga pada. Akhirnya apa? Kata Nabi, illa ayyataghammadaniyallahu birahmatin wa fadlin. Kecuali Allah meliputi saya, memberikan saya rahmat dan fadl. Artinya masuk surga karena rahmat dan fadl Allah. Melar muka oleh rahmat Allah. Mangkana guluban sampeyan min nabi budaring sebu momor pahat tahlil. Waghfir lana wa'fu anna warhamna waghfir lana warhamnanna. Benih kun ighfir lana wa'fu anna, tapi beda warhamnan. Irhamna itu berarti berilah rahmat kami. Saya mau bercerita. Ada satu sahabat yang merasa banyak dosa. Kami ini banyak dosa ya Nabi, bagaimana ini? Bisakah panjenengan itu memberikan solusi kepada saya? Iya bisa. Silakan ini baca. Dibaca, dituntun oleh Nabi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Yang artinya, ya Allah, ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosa kami, daripada dosa-dosa saya. Dan rahmatmu lebih kami harap, lebih kami bisa andalkan daripada mengandalkan amal saya. Itu kemudian diulang 3 kali. Setelah itu Nabi bilang, sudah pulang, dosamu insya Allah sudah terhapus. Tapi saya ada bu, Nabi wow, Baba nampon lah mulai tidak dosa na sermon Baba boneka cak dosan tibi ki akot lokot ngane naban. Nah, malam mangken guliban panjenengan oleh rahmat Allah malarmu ke debaka ku laku debaka akhirat oleh rahmat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pon. Pertama yang akan saya sampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu bahwa peristiwa ini adalah kehendak Allah. Dan kekuatan itu semata-mata adalah Allah yang memberi kekuatan, bukan Nabi Muhammad punya kekuatan. Maka ketika kita sudah faham bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan itu adalah semata-mata kehendak Allah, maka kita seyogyanya tidak usah bertanya masa secepat itu mulai kesogani. Karena itu adalah kehendak Allah. Ada seorang ulama besar, beliau walinya Allah di Mesir, bernama Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi.
beliau sudah wafat, bahwa Nabi Muhammad itu ketika peristiwa Isra Mi'raj itu katanya diberi 3 kekuatan. Kekuatan apa saja? 1, taqatul bashar, kekuatan manusia. 2, taqatun fauqah taqatil bashar, kekuatan di atas kekuatan manusia. 3, taqatun fauqah taqatil malaikah, kekuatan di atas kekuatan malaikat. Pon, lah tak usah bahas pun lepas ni kamu lah di atas kekuatan malaikat atau usah bahas. Malaikat ini sekali laporan sehari naga itu 1000 tahun. Jadi kekuatan cepatnya 1000 tahun, pada ban 1000 tahun. Kekuatan akhirat berarti. Kadito ternyata Nabi Muhammad diberi kekuatan di atas kekuatan malaikat. Buktinya, ibaratnya tiba nama berjanji pada kalimat ini. A'la samai sama Muhammad, Jibrilu qala lahu taqaddam, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. A'la samai, ke langit paling kita kian, sama Muhammad, naik siapa Nabi Muhammad. Jibrilu qala lahu taqaddam, pada waktu itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, silahkan sambian yang maju, kami tidak bisa. Terus kemudian Nabi Muhammad menyatakan, yang menjemput saya panjenengan, yang mengajak saya panjenengan, kenapa saya mau ditinggal sendiri? Ini bukan urusan ditinggal dan tidak ditinggal, tapi ini adalah urusan mampu atau tidak mampu. Gula tak mampu pun tanah ajunan saya mampu ngadep Allah, gula tak bisa. Makanya mas beda kesimpulan lucu ini kan, ketika Nabi Muhammad menghadap kepada Allah, sandalnya ini kan norok bandal sandal. Makanya bah ulama bah hadabu, berarti mon malaikat Jibril tak mampu ngadep ke Allah waktu itu, sedangkan sandalan Nabi Muhammad norok ke Nabi Muhammad, berarti sandalan Nabi Muhammad muljaan ban malaikat Jibril. Ini kata pak ke sandal tahun nyari kanca nyaman. Ya jaring sandal bah kanca Nabi Muhammad ya bah teki gini terus. Jadi nika kita hati-hati cari teman, kadung salah rok anjlok pak. Kula juga seperti kajukan, mun kadung tepak nyari kanca norok muljo. Seperti ini kita pada malam hari ini, gara-gara pengajian Isra dan Mi'raj, ini kesetuju sih budaya masjid peningat. Nah pak abai lah kona, ada orang yang kacuba mungkin muljo kepin. kan iki serawai mulai guru coba dikasih aku, coba di luar guru sampai ini nggak kepin. Nah apa ilang kona muljo kepin. Tahu nih lek mulai namaran seperti apologi kan, tuh muljo kepin. Apa ya? Kita itu tanduknya itu loh, nempelnya itu nempel ke si bagus, jadi norok bagus. Wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun indallah, karena nempel napa bayi nempel ke si mulja, norok mulja mungku Allah. Ya, jadi sandal norok Nabi Muhammad, padahal punya Nabi Musa disuruh buka, hanya mau tidak langsung menghadap kepada Allah, hanya mau berbicara berbincang-bincang dengan Allah, sandalnya suruh buka. Dalam Al-Quran, fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa, buka sandal Musa. Terus buka. Ini Nabi Muhammad norok. Allah, alhamdulillah. Makanya kita malam hari ini patut bersyukur kita masih dipertemukan dengan bulan yang namanya bulan Rajab, walau kurang 1 malam.
Anggaplah tetemu. Iya kan? Berarti kurang 1 malam, berarti kita sudah bertemu. Anggaplah tetemu. Inggi ya perkara sebuah ngomor leku. Berarti para tetemu. Yang penting kita sudah punya niatan. Wong ini bukan harus pas kok. Harus pas. Isra Mi'raj itu kan kejadiannya malam 27 kan, Rajab. Jadi malam 1 monggo, di luar Rajab tidak ada masalah. Sama dengan kita mengadakan Maulid Nabi di luar bulan Maulidnya tidak ada masalah. Yang penting apa? Isinya, nilainya bisa kita amalkan. Baik. Yang pertama adalah hati-hati cari teman. Karena kita kadang bisa rusak, tidak melaksanakan perintah Allah gara-gara teman. Gara-gara kancah. Kemarin Ramadan nih. Tak ada warang. Coba kancah, ambu apa sekatu. Ada hal wajib. Baca, mau si ambu ya. Enggak. Yang meliaki ya bingung. Enggak. Diudin bang baca. Engkau senang kuntusan mon ban mon takok. Yuma, yumun deh. Gara-gara teman panjenengan bisa sholat berjamaah coba. Gara-gara teman. Kula sempat dibuat malu oleh salah satu ustadz yang saya ajak ke pengajian. Salah satu ustadz di pondok saya. Nyaman Yunsa Nawawi keng yolok awi. Ini lebih biasa kalau yolok di Budin gitu. Ahmad Yunsa Nawawi pas yolok awi Nawawi wi. Udah. Dan gula kento minabi pengajian kan nyambung roh nyambung. Lah pada waktu itu mau istirahat di masjid di mana Maria sholat mau istirahat. Selain yang itu termasuk gula yang itu awi ini tak itu masuk ke masjid terus baca Quran. Tuh kiai itu jangan gula. Ustadz dah baca Quran. Tapi di masjid tu baca Quran. Baca Quran. San gula jaga. Amponlah mau persiapan kepada jadwal berikutnya. Bigule tegur. Ditanya, maaf bukan ditegur, ditanya. Ban mata dedung. Tak biasa mun mari duhur. Macam abak tak betul nyaman ke gula ni. Kita tak pada nyaman ke kul. Mak jorak galak apa-apa. Kenapa? Tak biasa. Loh, kenapa tak biasa? Karena saya kalau setelah zuhur, ayah ibu saya itu baca Quran. Sampai 2 juz, 3 juz. Dan saya sendiri tidak enak untuk tidak baca. Berarti kan lingkungan kan? Jadi lingkungan itu menarik. Terutama ibu gitu loh. Wahai para ibu di belakang, ibu itu adalah al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah al-madrasatul ula, lembaga pendidikan pertama bagi anak. Sehingga kalau dalam Al-Quran, ibu itu yang betul-betul akan melahirkan anak-anak luar biasa, itu disebut dengan ladang yang subur. Ladang yang subur. Jadi ladang yang subur itu disebut kalau dalam Al-Quran al-baladut thayyib. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Wal baladut thayyib, tempat yang subur, yakni ibu itu katanya. Yakhruju nabatuhu, akan tumbuh, tumbuhannya itu subur juga biidzni rabbi, dengan izin Tuhannya. Walladzi khabutha, adapun tanah yang tidak subur, la yakhruju illa nakida, tumbuhannya itu tidak akan pernah tumbuh kecuali kering. Kering. Apalagi memang kan sering kali memang anak-anak kita itu curhatnya bukan pada ayah, pada ibu. Jadi lingkungan.
Makanya gula kantor dengan saya lihat masjid ini menurut saya kajian-kajian keilmuannya paling bojeng bantun, paling rajin. Masa nenga, ini mah pada pengajian sepuh. Kajian subuh. Coba, gula pernah jadi korban sekalian datang. Kajian, entah berapa tahun ya, sudah berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Ngisip ngonjeng pengajian gula tak kerja. Jam sepon apa? Subuh. Gawat pengajian. Subuh pengajian. Mereka kajian keilmuannya luar biasa. Ini saya senang, boleh senang menikah yang bulan yonceng. Tapi ini warisan Nabi yang paling Nabi senangi. Warisan Nabi. Suatu ketika Abu Hurairah itu pernah mengumumkan di pasar. Pengumuman, sudah saya tidak boleh. Orang-orang pasar yang mau warisan Nabi sekarang sedang dibagikan di masjid. Ada noto pasar. Ngedeng warisan. Warisan Nabi sedang dibagikan di masjid. Feeling mereka itu bukan apa, pesewak pun. Ketimbangan dente pelanggan. Udah tutup, gerobak tutup. Masuk ke masjid, dah apa? Yang ada apa? Kajian seperti ini. Ada yang sholat, ada kajian. Orang-orang pasar cermat. Oh, tak gena Hurairah. Lah kare tutup toko. Artinya pasar lah kare notop, lah kare mulai. Akhirnya datang lagi ke pasar. Yamba sareng Abu Hurairah. Yamba bajan. Ada bakun gikir bakun malam. Bab mak mulai. Ya mata mulai jadi apa ini? Ban maco ngoco ban. Mama ngoco dari rumah. Bojan pada warisan Nabi. Nah, kalau bener kula kan mator bahwa akan ada pembagian warisan Nabi di masjid. Kan saya bilang warisan Nabi. Terus gimana? Innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al-ilma. Para nabi itu tidak pernah mewarisi uang, dinar, dirham. Tidak ada warisan Nabi itu dinar, dirham. Tapi warisan Nabi itu adalah ilmu. Tak ada bener-bener ngaji genda. Katon daya tak. Katon daya tak notop kok. Ya ternyata kanton ini luar biasa. Masya Allah. Semoga terus istiqomah. Kajian-kajian ngani kena nih kamu wirid tebada kanton. Setelah sholat berjamaahnya aktif pakai pada pengajian. Keng joma, maaf sekali lagi, ladung kadung yonceng. Kula berharap bahwa sholat berjamaahnya serami ketika ada pengajian. Hebat kan? Jadi ketika ada pengajian ramenya seperti ini, sholat berjamaahnya pas ramenya seperti ini luar biasa. Keng saya tak kok kok wasap. Allah. Memang kalau ilmu itu kan kajian, tapi pengamalannya itu adalah sholat berjamaah itu. Wes, lanjut lagi. Oke, bismillah. Sampai jam berapa? Ndak yang di situ juga satunggal juga penceramahnya di Kemuning. Saya mesti ngonceng kadang. Saya kan segini. Ikut. Wes. Nah. Sambian saya ngonceng kadang ya. Wongki kan Kemuning lor saya ngonceng kadang. Kantong ampong. Ya temu bener. Lanjut dengan enten tak kira cocok muda. Enten tak jak sekejap dulu. Sudah berapa menit?
25, wah hampir setengah jam juga. Tak kerasa. Nah, faidah atau hikmah yang kedua dari peristiwa ini, pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Ada Isra, ada Mi'raj. Ketika berangkat, berarti Nabi berangkat itu ntar jalanan, safar berarti, rihlah. Ketika ada safar atau rihlah, apalagi sampai disuruh menghadap kepada Allah, maka tentunya di samping ada sesuatu yang harus dibawa dan disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, tapi kayaknya ini ada satu reward. Apa? Reward itu berarti ada suatu pemberian penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad. Ternyata itu sebelum terjadinya peristiwa penting ini, Nabi Muhammad bertubi-tubi mendapat musibah sebelum itu. Tak maris tong, tak maris tong. Menjabun Gus Bahak Nur Salim, kalau Nabi Muhammad saja kena musibah, apalagi kita. Mun Nabi Muhammad kita bawa ujian, masa abaan sebeni pas apa tak ada ke ujian. Terus kemudian kalau digabung lagi dengan dawuhnya almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, tapi setiap musibah yang terjadi kepada kita yang tidak mengenakan, jangan langsung dicap itu ujian. Ujian itu hanya khusus orang yang sekolah. Imun tak sekolah, ini ujian. Mbiana solat lah solat, puasa lah puasa, perpan wajib zakat lah zakat. Pahni ngoni kemudian icapok musibah, berarti ujian. Jangan sekolah. Imun tak sekali. Semoran. Puasa tak puasa. Wajan tak wajan. Cerek bulek. Bojana zakat tak zakat. Wah, nih gak, pas temu ibri musibah itu bukan ujian. Apa itu? Teguran. Bukan siksa dia, siksa ku laku. Ki gini gak, siksa ku laku. Wah, mes. Sekarang korelasinya bagaimana dengan janji Allah kepada Nabi Muhammad? Ketika Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Mana Muhammad, ayo apa yang kamu minta kepada Tuhanmu pasti ridho akan yang ridho. Minta apa baik? Jadi kita minta lepas apa? Minta kita itu. Kita minta lepas apa? Ternyata yang kamu ridho itu apa Muhammad? Yang kamu senangi itu ayo minta. Nabi Muhammad yang beliau minta satu. Apa permintaannya? Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, saya tidak ridha, tidak rela satu dari umat saya masuk neraka. Allah. Nabinya luar biasa perhatian sama umatnya luar biasa ler-meler. Liko jepon kesattar almarhum pasale pandim maretoy. Iya kan? Nabinya itu loh, Nabi kita itu loh, yang memperjuangkan kita untuk bisa masuk surga semua ya. Jangan sampai ada yang masuk neraka satupun. Tidak ridho beliau. Umat cenggih lemah masuk neraka mulu. Aduh, bodoh keadaan. Nabi ini kan pada benar jaga tomang, tungku itu, tunggu apa? Nabi ini dalam satu hadis sahih seperti melambaikan tangannya begini. Kenapa? Khawatir ada hewan yang masuk ke dalam api.
Tapi kata Nabi, tapi walaupun saya seperti ini menjaga, khawatir ada hewan masuk ke dalam tunggu api itu, tapi ada saja hewan yang berusaha mau masuk gitu. Ya rialah bikoi ba ya tanggung mat melai selamat ya cek pun kok yang lebat ba isa nyelontur ceratu. Coba ini kita pakai logika ya sekarang. Bismillah. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Umatku itu semua diampuni kecuali yang terang-terangan melakukan dosa. Apalagi bangga melakukan dosa, apalagi mengumumkan melakukan dosa. Itu orang yang tidak diampuni. Tetap biar mau nanti dosa, jajaan, mator ke Allah boy, nangis ke Allah, jaga bentang ke orang. Bon tahu bon, ombang seorang. Talangkong. Maaf bapak, maaf. Tahu bandina. Ni bini ler dinaro karin kok kebu. Ambui pak ambui. Jak bentangan. Istighfar baik Allah. Yo memaki. Jangan. Zidinaan roy bagian aro sebut mabur ajar kabeh roy. Siapa kurun? Siapa meningko? Allah ambu. Sudahlah matur pada Allah, istighfar pasepak, nangis pasepak. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu pasti akan menerima taubat seseorang selama nafasnya kita ada baga gerungan, kita cekokan. Tori minta sama orang Allah, mujahir jangan. Ingat kemarin pangsaan. Cajir mujahir. Engkayu masa. Rong aku rokok. Apa seorang gue kita kuat. Tuh, ampun jazane. Enggak gula matur ngak nikah. Tore harga yo. Coba di sini lucu, bukan hargailah yang berpuasa. Kepada tulisan hargailah yang tidak berpuasa. Ada remah. Ayo, kita. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok dinto jawab musibah, kemudian langsung mengatakan, ini apa maknanya? Ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan musibah, maka satu-satunya jalan kita adalah apa? Jangan terlalu banyak curhat kepada orang. Karena terlalu banyak curhat kepada orang bukan justru akan mendapatkan jalan keluar, tapi justru akan mendapat masalah baru. Betul Pak. Loh kok bisa begitu ya? Maaf, orang itu rata-rata sulit untuk menyimpan rahasia. Apalagi ada orang yang memang punya sifat in ro'a hasanatan dafanaha wa in ro'a sayyi'atan adaha. Ada orang yang memang punya sifat jika seseorang di sekitarnya melakukan kebaikan, dia tidak pernah menghargainya, ditutup-tutup, seakan-akan tidak pernah melakukan kebaikan. Tapi kalau justru melakukan kesalahan sekecil apapun, disebar kemana-mana. Makanya jawaban Imam Ghazali, kalau ingin tahu sifat kita, tanya kepada musuh. Dah rumah abah ni kan tanya ke musuh. Apa? Si paling neliti kesalahan kita musuh. Benar lah kan jadi syarat. Makanya gula ban sambian setek ngastete nah pakuni temo ka coba nah. Karena memang kita diteliti. Kita diteliti. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon, para mari pon.
wawan wala tangi menondong ambo jangi tangian gula ngali ni ka singoni lah selangat cuk ceng senik ni kalau corak siap siaga dengan tu beda beda kau ipate mek ni kamu kalau ngali riban maki gula detik ma pada youtuber orang lebar amol lagi gula detik nyoteng apa benda lah dia buka sekali letak temu judul lah jadi mana jangan lekal tangan lagi jam kedua youtuber lebar amol lagi gula detik Allah nak lambat magi sekolah lambat melulu panjenengan minabi berpanjat raja nama masalah caipon minabi berpanjat raja nama masalah sebi sejak nampak na ate ni kawan apa abad ni tak lengkap ba-baan gak ditomi minabi berpanan di masalah cek sampai nyala aki takdir macam-macam tapi berusaha ada maka angkui bisa menenangkan ate ni kemun tenang dibudin nerima ke takdir kemun takdir si mun reker beker mak de iya padahal kok ada iya tak mare ni kan atau ada yang memusuhi kita jok kok kurang apa kata tretan jok ruamun beda apa kok si nolong embian semakin berpikir seperti itu semakin tidak selesai masalah. Tapi mun sampean berusaha untuk menenangkan hati tenang mun sampean mari nih tenang sana tenang dateng bah petolong Allah ongkuan selama ini ada rumusan ulama karsa jak nyanyi menonom yang tombo hati ikan nyanyi sana pakai tambahi mangkenya re beriki berdiri ada nyanyian tombo hati bada saya ngojak sini kula lah nama laki kan kula pun berpan sopak baca Quran mapa jen sopak lagi ni kambian maca Quran perpan sopak punten gitu mun maca Quran mbian perpan sompak enggak tapi mbian mun cet istiqomah maca Quran perpan sompak mbian cet bajan maca Quran jadi tampak tapi mbian ada tek sompak semaca Quran daro betul terjadi betul terima kasih jadi memang untuk menenangkannya memang sulit loh Pak. Ada yang bilang niga kang hui tenang apa dan apa kok pele guru apolong ban orang soleh mengapa sompak niga pasakan bakal elang binabi apolong ban orang soleh karena begini orang soleh baninga atena niga orang yang nyampung ke Allah bila orang nikah nyampung ke Allah orang itu akan menjadi salah satu pusat perhatian Allah yolati benar jangan nilai nyampung sambimboro nambah karena nyanyi aku dekat engkau dekat aku jauh engkau jauh kan sini jadi pun kita ini mendekat kepada Allah Allah semakin mendekat kan sini abah ini kan nyemak ke Allah sakelan Allah mesemak ke kita sedepah kan begitu kan ada itu kan iya kan ketika kita menuju kepada Allah dalam keadaan berjalan maka Allah akan menuju ke kita dalam keadaan berlari kan begitu kan itu maksudnya apa kuleban panjenengan nikah muntero tenangan ada karena punya masalah jangan ketika punya masalah kita mencari obat tapi sebelum punya masalah kita sudah mendekat kepada Allah. Ada dalilnya, ada mana ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, dekati Allah ketika kamu tidak punya masalah, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan menolongmu, kenal kepadamu, akan merangkulmu ketika kamu punya masalah.
Masa nih kan? Karena mau nembian memperban sompak anu nih, majak aku sangka. Tapi mau nembian berpan seneng nggak nikah, bisa solawat 2.000, 3.000, 4.000 kan sedih kan gitu. Bisa Quran, bisa 2 juz, 3 juz. Tapi nalikan sompak, lebih kadu ya Allah. Abdin ledak mampu Gusti. Pada pajai pun ajunan nampon. Nah, seri beriin gerua karena kita sudah mendekat kepada Allah. Ketika kita waktu senggang tidak punya masalah, maka pada waktu itu Allah langsung turun tangan akan menolong kita. Ya, jarang anu makan nih kah. Si lucu ini ngomong beda masalah tasbih sare. Elang masalah nak. Elang ben bitasbih. Tidak bisa. Contoh beri contoh langsung kepungan Nabi Muhammad ayat waktu perang Badar itu musuhnya ebuk sedikit munyine ebuk pasukan beliau 313 mangkan mun mana-mana jepun mentoromantia Surabaya 313. Kemudian Nabi Muhammad hanya berdoa begini kepada Allah, ya Allah, bila perang ini kalah maka mungkin tidak ada yang menyembahmu lagi. Marilah. Pendek tapi begdolem ini. Kain temon kalah. Tidak ring nyembah juga boleh. Jadi kadin tomon. Akhirnya apa? Dari doa apa nih? Kalau langsung ipotoron malaikat, Pak. Malaikat ipotoron, jejak malaikat. Karena perang ban manusia, ya lobar. Tapi kan begini, maaf ya, kan begini. Perang Badar kenapa menang? Karena itu dua bahasa. Itu dua ini maksudnya apa? Kafir, Muslim. Yaumal Furqan, Yaumal Taqol Jam'an. Di perang Uhud kenapa kalah? Karena waktu itu di perang Uhud itu, karena di perang Uhud itu bukan antara orang kafir dan orang Islam saja, tapi di situ ada pengikut Nabi Muhammad yang pura-pura baik, tapi ternyata mau menghantam dari belakang, munafik waktu itu. Jadi repot waktu kan itu Nabi Muhammad gitu. Jadi akhirnya sini kan, pas akhirat bodoh setak taat kepada Nabi Muhammad isrojak turun dari gunung sehingga dan sebut Nabi pemanah yang dari atas saking mangken sniper penembak jitur maaf jadi penembak jitur, tolong apapun yang terjadi harus ada di atas kan, penembak jitur kan dari atas ya, jangan sampai turun. Pancing ketika musuh ibaba kasebeda saya ampun berkelimbangan, harta rampasan perang kan banyak di bawah. Toron jadi jet muni capok dunia ada ini kelambo apa boleh mangken saran pun apilu ke capok besar. Jadi di situ turunlah, ketika turun maka kemudian pasukan Khalid bin Walid itu langsung menyelinap seret, akhirnya terbunuh, banyak yang terbunuh pada waktu itu, banyak yang terbunuh. Tapi menurut pakar sejarah perang Uhud itu secara zahir katanya memang kalah, orang Islam kalah, tapi sebenarnya menang. Kenapa? Karena pentolan orang kafir pada waktu itu akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam, begitu Pak masuk Islam. Jadi Jaywon pakai kalah, tapi ternyata banyak pelajaran di situ. Salah satunya apa? Dunia ini kemon orang mikir dunia, kesalahan ternyata berangkat dari situ. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahwa cinta dunia kayak itu adalah pangkal awal dari kesalahan. Tapi saya tak lebur ke dunia. Dah iya wah ila tak wan-wan. Lebur kapi. Jadi dunia ni lebur kapi. Sambian saya dia tak lebur ingki ke dunia.
Sami. Sabidatu libur. Cuma, mari kan gelu, Toma. Kita selebur ke dunia nih, kan semangkin pertanyaannya. Napa dunia bi guleban sambian eke bayi jembatan ke akhirat? Napa keng eke bayi burleburan? Tafakhur, babangga-banggahan. Sampai pas telep ke keluar garo. Napa pas ken banyak dunia na jandreng pamekasan pas bentana obatuk letuk kapo. Apa tu letuk kapo? Tak tahu saya rasa ajak bentala bentapes saya menolak badan ada sekarang kom dengan ini. Tapi bila mana orang Kak Dinto yang hadir malam ini ternyata diberikan kekayaan tapi dibuat matiyah, jadi keng eke bayi anda keng eke bayi geledak ban sambian dak ke akhirat, monggo silahkan panjenengan make minta soki sejepon Raden Kiai Haji Khalil As'ad orang silam bak tarap pejak make minta soki keng mun secerek lang anapa mun cerek minta soki jepon patunyan bakun agerlik gerning gini kemudian jadi dulatan segera dulan betul tidak terputar nih gini kemudian pas tak keluar sekali tapi mohon maaf gula tak manglo dan cereng cet manong ya kelaan bini manongku ya bosakir boleh pakai itong bitong lagi pak tuh leluang satu keng buruk lah kan buruk si paling buruk ini kan kita punya simpanan, katakanlah kita punya simpanan 100 juta kita waktu itu sehat, tidak sakit. Kalau sakit disedekahkan kan punya alasan, dia terobos kan, tapi ini sehat sambian di simpenan paningoning beda masjid minta dalam sesatos pahmbian pahmat bismillahirrahmanirrahim ko atina 10 juta sangang bola ni bagi masjid kayak ngacor tak ngidok tedung anu kada ali beli menon kok paling mah ngocak gara-gara pidatun ke moslero bayar cuh ngonceng ro apa kok geng-gening hipnotis gula tak nama boleh jasa dengan di ilmu hipnotis mapan bro mbian bisa sedekah ke masjid tarap begitu jadi bah gula api datun di hipnotis mbian asal tak nyumbang ke masjid bah nyumbang tak napa dan jadi kalah gula dari wah mulai lagi dari mani sebentar wah mulai pas bini pak tiplik bantu dia ke sana pak keluar pasien keluar ke masjid amare mana sih dia le seminggu pas sadar Faisal, demo besar, tapi tenang. Kenapa? Itu tidak akan mungkin habis, karena itu akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Kapan? Yujatannya gagun. Tapi yang saya sering dialog dengan orang-orang yang dermawan. Itu ternyata bukan langsung lipat ganda apa langsung kekor sekian tidak cepon nalekan abak perpan butok beri benar butok boleh beri benar ternyata salah ibitong dari si beri lebih berlipat-lipat dari apa yang dibeli. Masya Allah begitu katanya ya tapi ini kak karena pidato kan
pidato na khusus kering andi kesata andi ijaro nero si andi janatat celetat mon bay puntuk kelambin ban sebini ya tore Cooper mianta kowe ke posang matua pajak beli boleh mau temu pengadilan agama itu bodoh rosa. Nah setelah itu maka kemudian bada perintah sholat gumbian ni kapon laoning kek bada boleh segula-gula maca ayat anapa mai terosaki gula ayat surat Isra itu ayat kedua langsung bercerita tentang Nabi Musa. Coba Isra bercerita langsung Nabi Musa. Ini apa? Peristiwa Isra itu dan peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Mi'raj itu tidak pernah lepas dari jasa Nabi Musa. Kan baca dengan laoning bahwa perintah sholat pertama kali kan banyak tuh. Seket kan? Taring tebangki pun Nabi Musa, kayak ni kayak tebangki pun Nabi Musa. Pon, gula pon pengalaman. Is'alhu takhfif, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutik, umat sampean tak kira mampu gula tahu kalau nakal umat sampean. Minta keringanan boleh. Akhirnya apa? Boleh. Kembali lagi. Is'alhu takhfif, minta boleh keringanan. Fa inna ummataka la tutik, umat sampean tak kira mampu. Ternyata betul, pakai lema, minta boleh. Pas todus Nabi, pon. Wah minta anu. Kini keselema ni pakona beli boleh minta bidang hadis pakona beli boleh intinya apa bener jalan Nabi Musa bahkan pakona beli boleh Nabi Muhammad pakona beli boleh serang Nabi Musa boleh minta keringanan bener ternyata makai lema bunyak setak kuat bunyak si kalnakan padahal lema kan mau pas seket ngarang tompes ngarang maaf mun pas pada Nabi Muhammad tahajud wajib pada remai cok iya sewajib letenak sebenarnya kan maaf ya sebenarnya kan mengundurkan diri memundurkan waktu duhur mayu dina maren ya gue dina maren jok terpenter gelu setan yo dina maren ya pangit aja cek maren apa lah untuk urusan itu loh Allah itu sampai memberikan keringanan pada jamak pada kosor kan gitu kan aduh nih ke kita sukses emanoman bu nggak sepuluh. Siapa yang sholat subuh berjamaah bagaikan semalam suntuk dia beribadah. Dulu ibri benar. Paski ibri boleh benar. Siapa yang orang sholat sunat yang melakukan sholat sunnah fajar sunat sebelum sholat subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Cek radon. Kini kaki benyata Allah. Coba barang siapa besok pagi yang sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Ulum Nurul Amin maka akan mendapatkan per orang 100.000 insyaallah maka head arukuan entaram yan man pada 100.000 Allah entar gua Allah kau tu berdada iya beras 5 kilo aku lobar make bulok kah Allah sekali itu ya ampun kan sudah ya ndak ampun ya kok laku bola sepon
Dua apa badrip? Seroja rekam minta rekam pon. Legela deh boleh boleh. Oleh sejam lah deh bapaknya. Iya ni mbak noleh du polo lain noleh sejam. Tapaka YouTuber papaan tak kaya. Mak benda kiai saya kiri roh. Ja, nongko. Gini kento YouTuber paling tak gena gini kan. Dari cangkreng gini. Kiai ini gini. Sekali itu motor, mohon maaf kami langsung berangkat niki gamak makan Kemuning Sari Lor. Demikian kurang lebihnya mohon sepuraan setinggi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.